Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din wa bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga di hari yang keempat di bulan Ramadan kita masih diberikan kesehatan, afiah untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan puasa Ramadan, salat 5 waktu dan juga amalan-amalan sunnah yang lainnya. Dan ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepatutnya bagi kita untuk memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat beliau, keluarga dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Insyaallah dengan meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita akan lanjutkan pembacaan Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, 10 kaidah dalam penyucian jiwa, karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. InsyaAllah kita akan lanjut pada kaidah yang kedua. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-muallifu hafizahullah, al-qaidatu tsaniyatu ad-du'a'u miftahu zakatin nufusi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa shay'un akramu 'ala Allah ta'ala min ad-du'a'i. Fad-du'a'u min afdhalil ibadati indallahi subhanahu wa ta'ala. لأن فيه إظهارا لأجز والافتقار والتذلل والانكسار والاعتراف بقوة الله عز وجل وقدرته وغناه وإغنائه وكبريائه وجبر كسر خواطر أعدائه فضلا عن فضلاء أحبابه وأوليائه. Walahu asarun azimun fi fathi abwabil khairi, kama qala Syekhul Islami fi wasiyati li Abil Qasimi al-Maghribi, ad-du'a'u miftahu kulli khairin, fa kullu khairin tarjuhu li nafsika wa turiduhu min khairatid dunya wal akhirati fatlubuhu minallahi wal ja'ilaihi fi nailihi wa tahsilihi. Wa qad wa'adallahu subhanahu wa ta'ala man da'ahu wal taja'a ilaihi bil ijabati. Faqala ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala amirul mu'minina Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu, inni la ahmilu hammal ijabati walakinna hammad du'ai fa ija ulhimtu du'a fa innal ijabata ma'ahu wa an mutarrifi ibn Shikhiri qala tazakkartu ma jima'ul khairi fa idza khairu katsirun as-sawmu was-salatu wa idza huwa fi yadillahi azza wa jalla wa idza anta la taqdiru ala ma fi yadillahi azza wa jalla illa an tas'alahu fa yu'tiyaka fa idza jima'ul khairi ad-du'a'u. Baik, ikhwan fi din, azakumullah. Penulis hafizahullah taala membawakan kaidah yang kedua. Kata penulis hafizahullah, ad-du'a'u miftahu zakatin nufusi. Kaidah yang kedua adalah doa adalah kunci dari tazkiyatun nafs, kunci dari penyucian jiwa. Baik.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah ta'ala min ad-du'a'i." Mungkin Laisa syai'un akrama 'ala Allah ta'ala min ad-du'a'i. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah melebihi doa. Ya, tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah melebihi doa. Baik, dalam hadis disebutkan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itulah inti dari ibadah. Ya, sementara kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Inti dari ibadah adalah doa. Makanya doa ini adalah sesuatu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fad-du'a'u min afdhalil ibadati indallahi subhanahu wa ta'ala. Maka doa adalah ibadah yang paling afdal, paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'anna fihi izharun lil ajzi wal iftiqari. Karena dalam doa itu terdapat ya, penampakan seorang hamba akan kelemahan dan butuhnya dia kepada Allah. Dia menampakkan, orang yang berdoa itu menampakkan bahwasanya dia lemah dan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wat tadzalluli, perendahan dirinya kepada Allah, wal inkisari, kelemahan dia, wal i'tirafi bi quwwatillahi azza wa jalla wa qudratihi, pengakuan dia akan kekuatan Allah azza wa jalla dan kemahakuasaan Allah, kekuasaan Allah. Wa ginahu wa ignaihi, pengakuan dia akan kekayaan Allah dan bagaimana Allah mengkayakan hamba-hambanya. Baik, dalam doa demikian. Wa kibriyaihi, dalam juga doa itu seorang hamba mengakui akan kemahabesaran Allah, atau kita katakan kesombongan Allah. Ya, karena Allah berhak sombong ya. Kalau manusia tidak bisa. Ya, Allah Maha Kuasa. Taib, wa jabri kasri khawatiri a'daihi. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala ya, bisa merealisasikan ya, keputusasaan baik bagi musuh-musuhnya. Jadi musuh-musuh Allah dari kalangan orang-orang munafik, orang musyrik ya. Di antaranya kan disebutkan dalam hadis bahwasanya apa? Doa orang yang terzolimi itu apa? Akan diijabah, tidak ada hijab. Padahal bisa jadi yang dizolimi ini siapa? Orang kafir. Kalau dia berdoa ya, bisa diterima. Taib, makanya jabri kasri khawatiri a'daihi. Ya. Allah apa? Maha kuasa akan apa? Merealisasikan, memberikan solusi atas khawatiri a'daihi, keputusasaan musuh-musuhnya. Taib. Jadi ibaratnya kalau musuh-musuh Allah itu sudah mentok ya, misalnya kemungkinan mereka terpenuhi syarat-syarat diterima doa kepada mereka misalnya, maka Allah kabulkan doa mereka. Taib. Fadlan an fudla'i ahbabihi wa awliyaihi, terlebih lagi ya, terlebih lagi bagi orang-orang yang utama di sisi Allah, para kekasihnya dan walinya ya, orang-orang yang memiliki keutamaan di sisi Allah ya. Sedangkan musuh-musuh Allah saja itu bisa dikabulkan doa mereka, apalagi apa? Apalagi orang-orang yang menjadi wali-wali Allah, orang-orang yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, para kekasihnya. Taib. Walahu atharun azimun fi fathi abwabil khairi, maka doa ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membuka pintu-pintu kebaikan. Taib, kama qala Syekhul Islam fi wasiyatihi li Abil Qasim Al-Maghribi, ini sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam pada wasiat beliau kepada Abul Qasim Al-Maghribi. Ya, kata Syekhul Islam kepada Abul Qasim, ad-du'a miftahu kulli khairin. Doa itu adalah kunci pembuka ya, kunci pembuka segala kebaikan. Taib, doa itu adalah kunci pembuka segala kebaikan. Ya, kalau orang misalnya merasa dalam dirinya, kayaknya saya ini sudah tidak ada kebaikan sama sekali dalam diri saya. Ya berdoa, berdoa agar Allah datangkan kebaikan itu. Ya, sudah banyak dosa misalnya, puluhan tahun bikin dosa misalnya, kayaknya nih tidak ada kebaikan dalam diri saya ini, mati saja misalnya. Saya dikatakan sudah putus asa, ya mati saja saya misalnya begitu. Ya, jangan dia berdoa kepada Allah, minta ampun. Ya, antum beristighfar itu
istighfar, minta ampun, itu doa itu. Doa minta agar apa? Agar ditutupi dosa antum dan agar tidak berefek dosa tadi itu dalam kehidupan antum, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, jangan antum anggap remeh itu, misalnya astagfirullah itu antum berdoa itu. Ya, antum berdoa minta ampun, ya. Taib. Fa kullu khairin tarjuhu li nafsika wa turiduhu min khairatid dunya wal akhirah fatlubuhu minallahi walja' ilaihi fi nailihi wa tahsilihi. Maka seluruh kebaikan yang engkau harapkan untuk dirimu dan engkau inginkan untuk dirimu dari kebaikan dunia dan di akhirat, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walja' ilaihi, memohonlah kepadanya. Ya, jadi nanti ini ketemu kita beberapa kalimat walja' ini beda-beda terjemahannya ini. Ya, walja ilaihi, ya, bisa memohonlah kepadanya, bersandarlah kepadanya. Dalam apa? Fi nailihi wa tahsilihi, dalam meraih apa yang engkau inginkan dari kebaikan tersebut dan apa? Dalam memperolehnya, ya. Wa qad wa'ada Allahu subhanahu wa ta'ala man da'ahu waltaja ilaihi bil ijabati. Dan sungguh Allah telah menjanjikan kepada siapa? Orang-orang yang berdoa kepadanya dan meminta perlindungan kepadanya, ya. Allah janjikan dengan apa? Wa'adallahu bil ijabati. Allah janjikan dengan pengabulan doa. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian telah mengatakan, berdoalah hanya kepadaku, niscaya aku akan kabulkan bagi kalian. Ya. Jadi situ ada apa? Ada janji, ya, ada syarat, ada pemenuhan janji. Ya, ada syarat, ada pemenuhan janji. Bukan hanya tiba-tiba langsung dikabulkan, tidak. Antum minta kemudian apa? Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa qala Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Inni, sesungguhnya aku, la ahmilu hammal ijabati." Aku tidak lagi, ya, memikul beban ambisi untuk dikabulkan doa. Ya, atau kita katakan, aku tidak lagi memikirkan itu ambisi dikabulkan doaku, kata Umar bin Khattab. Saya tidak ini lagi, ya, tidak berambisi lagi doaku itu dikabulkan. Walakinna hammad du'ai, akan tetapi saya berambisi apa? Saya menginginkan apa? Untuk berdoa, ya. Ambisi saya itu bagaimana saya berdoa, bukan lagi berpikir bagaimana dikabulkan, ya. Masya Allah, ya. Jadi kalau kita katakan, kalau bahasa kita, dia tidak peduli lagi hasil akhir, ya. Yang penting apa? Proses. Ya, antum pelajari sesuatu, enggak usah pikir hasil akhir. Proses. Agama kita itu agama yang menghargai proses. Ikhwan fiddin, azakumullah. Ya. Dia tidak peduli lagi mau dikabulkan mau tidak, yang penting saya berdoa. Artinya apa? Yang penting saya sudah beribadah. Seperti itu. Ya. Kata Umar bin Khattab, fa idza ulhimtu du'a fa innal ijabata ma'ahu. Kalau saya diilhamkan, diberikan taufik untuk berdoa, maka pengabulan doa itu akan menyertainya. Ya. Taib, sampai-sampai dikatakan sebagian salaf, ya, kalau seorang hamba itu sudah mengangkat tangannya kepada Allah untuk berdoa, Allah itu merasa malu. Ya, Allah malu untuk tidak mengijabah doa tersebut. Ya. Doa apa saja, perkara dunia, perkara akhirat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa an Mutarrif ibn Syikhir qala, dari Mutarrif ibn Syikhir mengatakan, tazakkartu majma'ul khairi. Aku merenungi apa itu inti dari kebaikan atau pokok utama dari kebaikan. Fa idzal khairu katsirun. Ya, ternyata kebaikan itu sangat banyak. Nah, jadi ada pokoknya. Kebaikan itu sangat banyak tapi ada pokoknya. Ya. As-shaum was-salatu. Ya. Puasa, salat, wa idza huwa fi yadillahi azza wa jalla. Ya, namun itu semua ada di tangan Allah azza wa jalla. Orang bisa salat, bisa puasa, itu semua ada di tangan Allah azza wa jalla. Ya, antum bisa duduk di sini, dengar materi, duduk tenang, ya, mengharapkan ampunan, itu semua di tangan Allah azza wa jalla. Wa idza anta la taqdiru ala ma fi yadillahi azza wa jalla illa an tas'alahu fayu'tiyaka fa idza jima'ul khairi ad-du'a. Ya, itu jawab syaratnya, fa idza jima'ul khair. Baik. Dan apabila engkau tidak mampu meraih, ya, apa yang ada di tangan Allah azza wa jalla kecuali dengan engkau memintanya, kemudian Allah memberikannya kepadamu, maka kumpulan atau pokok segala kebaikan itu adalah doa.
Ya. Karena doa itu ikhwan fiddin azakumullah, kalau kita secara bahasa, ya, doa itu adalah apa? Permintaan, ya, permintaan sesuatu yang kedudukannya di bawah kepada sesuatu yang kedudukannya di atas. Ya. Itu namanya doa. Taib. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, lebih di atas segala makhluknya. Ya, Allah yang Maha tinggi atas seluruh makhluknya. Itu namanya ad-doa. Jadi disebutkan Mutarrif bin Syikhir, kalau antum tidak mampu meraih apa saja yang ada di tangan Allah dan segala sesuatu, ya, kullul amr fi yadillah, segala sesuatu itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Apabila engkau tidak mampu meraihnya kecuali dengan meminta kepadanya, kemudian dia memberikan kepadamu, maka kumpulan seluruh kebaikan itu adalah doa. Ya, kumpulan seluruh kebaikan adalah doa. Aduh, saya belum bisa, misalnya saya belum bisa ini, sudah 3 Ramadan ini tidak pindah-pindah, saya baru 3 halaman, 1 Ramadan 1 halaman saja bisa baca ini. Bagaimana ini? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya diberikan tambahan lagi. Tapi saya cuma bisa taruh ini, aduh, cuma 8 misalnya. Ya, misalnya mungkin dia sholat di tempat yang 20, ya. Cuma bisa 8 ini. Minta kepada Allah supaya lebih banyak lagi. Saya bersedekah misalnya cuma bisa, ya, cuma bisa 1 kantong kurma misalnya. Minta, kalau mau tambah lagi minta lagi. Seperti itu. Dan bukan hanya perkara akhirat ikhwan diminta, perkara apa? Perkara kebaikan dunia juga diminta. Baik, fadhal. Qala al-muallif hafizahullah wa fi bab at-tazkiyati sahha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi du'aihi Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Fi hadhihi du'ai isyaratun wa tanbihun ala anna tazkiyatan nufusi biyadillahi subhanahu wa ta'ala allamil ghuyubi wa anna miftahaha al-'azama wa huwa ad-du'a'u wal iftiqaru ila Allah ta'ala. ولهذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فمتى اجتمع على العبد قلبه وصدقت ضرورته وفاقته وقوي رجاؤه ولم يتعجل الإجابة وتحرى الأوقات فاضلة فلا يكاد يرد دعاؤه. وأعظم ما يعينك على الدعاء معرفتك أن زكاة نفسك بيد الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يزكي من يشاء والأمر كله له وتحت مشيئته كما قال الله تعالى بل الله يزكي من يشاء. وقال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى ما زكى منكم ما اهتدى أحد من الخلائق لشيء من الخير ينفع به نفسه ولم يتقي شيئا من الشر يدفعه عن نفسه. أي كل ذلك إنما هو بمحض فضل الله عز وجل. وقال البراء رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل معنا التراب ولقد وار التراب بيض بطنه وهو يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فالهداية والإيمان والخير كله بيد الله وحده. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرس هذا الأمر في نفوس صحابته رضي الله عنهم ويؤكد عليه باستمرار. فكان صلى الله عليه وسلم يستحل خطبه بقوله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.
فهذا الأصل هو الأعظم الأبواب لتزكية النفس فمن علم أن صلاحها نفسه وزكاتها واستقامتها بيد الله عز وجل لجأ إليه وأقبل على بابه مليها عليه بالدعاء راجيا طامعا لينال منه زكاة نفسه ونجاتها وفلاحها في الدنيا والآخرة. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah, kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, wa fi bab tazkiyati, dalam bab at-tazkiyah, sahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata di dalam doanya. Ini potongan doa yang panjang ya. Baik. Nabi berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, datangkanlah, berikanlah bagi jiwaku ini ketakwaannya. Ya. Antum perhatikan ikhwan, Nabi SAW ini Nabi ya, yang sudah dijamin surga ini, masih meminta apa? Diberikan ketakwaan. Nabi SAW ini ya, yang dari kecil sampai diangkat menjadi Nabi tidak pernah berbuat keji ya. Taib, tidak pernah berbuat kefasikan. Masih meminta apa? Minta kepada Allah agar jiwanya diberikan ketakwaan. Wazakkiha, dan sucikanlah jiwaku ya Allah. Anta khairu man zakkaha, karena engkaulah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah yang menguasai jiwa dan engkaulah yang menjaga jiwa. Ya, maksudnya orang kalau berdoa dengan doa ini hakikatnya dia meminta ya, agar diberikan kebaikan kepada jiwanya, diberikan kesucian jiwanya. Taib. Wa fi hadzal du'ai, maka di dalam doa ini isyaratun wa tanbihun. Ini ada isyarat dan tanbih. Ya, peringatan. Ala anna tazkiyatan nufusi biyadillahi subhanahu wa ta'ala allamil ghuyubi. Bahwasanya, peringatan bahwasanya penyucian jiwa itu atau sucinya jiwa itu di tangan Allah Azza wa Jalla yang Maha mengetahui perkara yang gaib. Taib. Wa anna miftahaha al-a'zama huwa ad-du'a wal iftiqaru ila Allah ta'ala. Dan bahwasanya kunci dari penyucian jiwa yang paling agung itu adalah doa ya, berdoa dan merasa butuh kepada Allah. Iftiqar itu merasa butuh, merasa fakir ya, butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kuncinya. Walihadza kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu ya, doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ini doa yang paling banyak ya. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, ini doa yang pendek sekali ya. Ya, sayang sekali kalau tidak dihafalkan, tidak diamalkan di setiap sujud. Dia berdoa kapan saja di waktu-waktu mustajab. Ya. Wahai zat yang Maha membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik. Ya, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Taib. Bahkan ini doa di antara doa agar seseorang itu bisa istiqomah ya, bukan hanya sekedar istiqomah di atas manhaj salafus saleh, bukan hanya manhaj al-sunnah, tidak, istiqomah di atas agama Islam ya. Makanya sering kita sampaikan bahwasanya jangan pernah berpikir orang-orang yang murtad ya, wal iyadzubillah ya, murtad dari agama Islam itu serta merta langsung begitu saja murtad. Tidak, itu ada rentetannya, itu ada dia punya ya, step-stepnya itu. Ya, awalnya mungkin meninggalkan sholat, meremehkan sholat dulu, lama-lama meninggalkan, lama-lama melakukan maksiat yang banyak, lama-lama melakukan dosa besar, pelan-pelan syaitan antar itu, pelan-pelan sampai lama-lama tidak percaya lagi Tuhan, atau sampai hanya percaya Tuhan batil yang lain ya. Taib, akhirnya apa? Murtad. Oh, karena di agama sebelah itu tidak ada kewajiban sholat 5 waktu ya, tiap kali mau sholat bacuci ini lagi ya, bangun lagi tengah malam lagi mau sholat lagi, sholat subuh misalnya. Di agama yang lain tidak ada misalnya begitu. Akhirnya kena syubhat. Nah, itu semua bisa jadi efek dari apa? Dari malas berdoa. Ini doa ini, malas doa ini. Oh, dulu dia sama-sama kita ini di sini, di masjid sini. Ya, rajin ikut kajian, ya, rajin ini, ya. Di mana dia sekarang? Oh, di sana sama teman-teman yang sana, teman-teman yang dulu itu. Yang di sana. So tidak jaga sholat, so jaga minum ulang misalnya, ya.
main judi atau yang lainnya misalnya, ya, sama perempuan bebas-bebas begitu saja misalnya, ini malas berdoa. Dia sudah tahu dan dia amalkan sama dia. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Minta mau hatinya antum hadir ketika membaca ini atau tidak, minta saja ikhwan. Kata antum, ingat itu ucapannya Umar tadi itu, saya tidak peduli lagi itu pengabulan doa itu, yang penting saya apa? Saya berdoa terus. Ya, karena ada sebagian orang itu dia tinggalkan zikir pagi petang karena apa? Dia tidak hafal. Dia ketinggal karena apa? Dia tidak hafal. Ada lagi yang dia ketinggal gara-gara apa? Kalau dia baca tidak fokus. Kadang lari ke sini, lari ke sana, pikiran ke sana, tidak fokus. Bukan itu. Masalahnya antum masih mau baca tidak itu? Masih mau amalkan tidak itu? Ya. Taib. Nah, seperti itu. Jadi agama kita ini bukan serta melulu melihat ke hasil akhir, tapi proses. Ya, karena semua ada sebab. Orang itu bisa berubah itu ada sebab, ikhwan. Orang bisa melenceng dari tadinya di atas manhaj ahlus sunnah, kemudian melenceng jadi manhaj ahlul bid'ah, atau manhajnya orang-orang ateis misalnya, pemikiran liberal dan yang lainnya. Ya, itu gara-gara apa? Malas berdoa, malas bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, fama tajtama'a ala al-abdi qalbuhu, maka kapan saja ya seorang hamba itu memfokuskan hatinya, ya. Seorang hamba itu hatinya terkumpul, maksudnya fokus hatinya. Wa sadaqat daruratuhu wa faqatuhu. Jujur butuhnya dia kepada Allah. Baik, butuhnya dia kepada Allah itu ya dengan jujur, dan jujurnya akan kekurangannya dia di sisi Allah. Wa qawiya raja'uhu, menguat harapnya kepada Allah. Walam yata'ajjal al-ijabata, ini, dan dia tidak tergesa-gesa menanti diijabahnya doa. Dan disebutkan di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, kata beliau ya, beliau membawakan hadis yang kira-kira maknanya ya, seorang hamba itu ya, la yazalul abdu bi khairin ya, ma lam yata'ajjal fi du'aihi, ya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya. Seorang hamba itu senantiasa terus berada di atas kebaikan selama dia tidak tergesa-gesa dalam doanya. Maksudnya tidak tergesa-gesa mengharapkan pengabulan doa. Ya, bisa jadi apa? Pas dikabulkan berhenti dia berdoa. Bisa jadi begitu. Ya. Jadi jangan kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya so lama berdoa, tidak bisa-bisa juga ini. Tidak ada juga ini jalan keluar misalnya. Ya, bisa jadi pas langsung dikabulkan antum langsung ya kalap, lupa diri, malas lagi berdoa. Bisa jadi mungkin itu efeknya. Baik. Jadi terus saja berdoa. Ya, seorang itu senantiasa berada dalam kebaikan selama dia selama dia tidak tergesa-gesa dalam doanya. Wa taharral awqatal fadilata, dan dia mencari waktu yang utama. Fala yakadu yuraddu du'auhu, maka mustahil tertolak doanya. Ya, hampir-hampir hampir-hampir tidak tertolak doanya, ya. Kalau dia dia sudah hadirkan hatinya dalam doa, kemudian dia cari waktu ijabah, kemudian dia jujur butuhnya dia kepada Allah, maka demikian hampir-hampir akan mustahil tertolak doanya. Kemudian kata penulis, wa a'dhamu ma yu'inuka 'ala du'ai ma'rifatuka anna zakata nafsika biyadillahi azza wa jalla. Dan perkara yang paling besar yang membantumu untuk berdoa adalah pengetahuanmu bahwasanya sucinya jiwa itu di tangan Allah azza wa jalla. Harus kita pahami terlebih dahulu. Ya, dan bukan hanya sucinya jiwa, keistiqomahan juga demikian. Keistiqomahan, ya, kita bisa beribadah, itu semua di tangan Allah azza wa jalla. Apalagi kesucian hati, kesucian jiwa. Fallahu subhanahu wallazi yuzakki man yasha'u. Ini juga untuk garis bawah ini. Maka Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang mensucikan siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Wal amru kulluhu lahu, ya. Dan seluruh perkara itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa tahta masyiatihi, di bawah kekuasaan Allah, di bawah kehendak Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, balillahu yuzakki man yasha. Bahkan Allah mensucikan siapa yang kehendaki. Sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat kasih sayang Allah atas kalian, ma zaka minkum min ahadin abada. Ya, tidak ada satu orang pun dari kalian itu yang suci, ya, kalau bukan karena karunia Allah. Jadi jangan kita merasa, saya ini kan sudah lama ini, ya, sudah mengaji, sudah lama ini, ya. Ya, kita sudah
sudah membuka jalan-jalan kebaikan untuk kaum muslimin misalnya. Jangan merasa saya ini kalau bukan karena karunia Allah dan kalau bukan karena kasih sayang Allah, tidak ada satu orang pun di antara kalian yang suci. Maksudnya suci di sini suci dari dosa, suci dari kesalahan, ya. Taib, suci dari perbuatan buruk selama-lamanya. Walakinnallaha yuzakki man yasha, akan tetapi Allah lah yang mensucikan siapa yang Allah kehendaki. Taib, ini harus dipahami, ikhwan. Jadi supaya kita tidak ujub, kita tidak merasa bangga diri dengan pencapaian kita, dengan kita sudah sampai di mana belajarnya, sudah sampai di mana amalan kita, sudah sampai di mana kita ini hijrah, supaya kita tidak merasa suci itu. Ya, harus kita yakini. Meskipun ya disebutkan dalam kaidah istiqomah apa? Meskipun seorang hamba itu sudah istiqomah, maka tidak boleh dia bersandar kepada dirinya. Tidak boleh dia bersandar kepada amalannya, ya, kebaikannya, tidak boleh. Ya, jasa-jasanya, ya itu lagi tidak bisa. Taib. Yaqul Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma terkait tafsiran ayat ini, mazaka minkum, ya, tidak ada satu orang yang di antara kalian yang suci. Kata Ibnu Abbas, mahtada ahadun minal khalaiki li syai'in minal khairi yanfa'u bihi nafsahu. Tidak ada seorang pun dari kalangan makhluk, ya, taib, yang mendapat petunjuk berupa kebaikan yang bermanfaat untuk dirinya. Taib, walam yattaqi syai'an minasyarri yadfa'uhu an nafsihi. Dan tidak ada satupun yang bisa menjauhi sedikit pun dari keburukan yang dia cegah dari dirinya. Ya, kecuali itu apa? Kecuali dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ai kullu dzalika innama huwa bimahdi fadlillah azza wajalla. Itu semua hanyalah, ya, murni semata-mata, ya, karunia Allah azza wajalla. Ya, kita bisa salat tarawih, sudah 4 hari bisa berpuasa, sudah melakukan amalan ini, mungkin baca Al-Qur'annya sudah berapa juz. Ya, bukan karena antum, bukan karena kita semua itu, bukan karena kekuatan antum, bukan karena antum malam itu tidur cepat kemudian bisa bangun subuh, bukan, ikhwan. Itu semua murni karena karunia dari Allah. Al-Quran yang kita hafal, yang kita baca, dulu bacaannya masih Iqra, sekarang sudah bisa baca Quran, sudah bisa berapa juz, bukan karena kekuatan antum. Itu bimahdi fadlillah azza wa jalla. Itu murni semata-mata karena karunia Allah azza wa jalla. Taib. Wa qala Al-Barra radhiyallahu anhu mengatakan, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaumal ahzabi yanqulu ma'ana turaba. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Ahzab, ya, mengangkat pasir, ya, bersama kami mengangkat pasir. Taib, wala qad warat turabu bayad batnihi, ya, dan sungguh apa? Pasir itu telah menutupi putihnya perut beliau. Maksudnya pasir tadi itu Nabi angkat sampai apa? Bisa mengotori apa? Putihnya perut beliau. Wa huwa yaqulu, kemudian Nabi mengatakan, wallahi, demi Allah, laulallahu mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Demi Allah, kalau bukan karena Allah, kita tidak akan mendapat petunjuk, kita tidak akan mendapat hidayah. Wala tasaddaqna, kita tidak akan bisa memberikan sedekah. Wala shallaina, kalau bukan karena Allah, kita tidak akan bisa salat. Ya. Taib, ini siapa yang mengatakan? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pede dengan amalannya, tidak pede dengan janji-janji bahwasanya beliau pasti yang pertama kali masuk ke dalam surga, tidak. Beliau tidak pede dengan itu. Ya. Taib. Maka fal hidayatu wal iman wal khairu kulluhu biyadillahi wahda. Maka hidayah, keimanan dan kebaikan seluruhnya di tangan Allah azza wa jalla semata. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yagrisu hadzal amra fi nufusi sahabati. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menanamkan perkara ini. Maksudnya perkara apa ini? Perkara bahwasanya segala sesuatu itu di tangan Allah. Bukan karena kuatnya, ya, para sahabat, bukan karena kuatnya seorang hamba. Ya, Rasulullah tanamkan perkara ini di jiwa-jiwanya para sahabat, di hati-hatinya para sahabat radhiyallahu anhu. Supaya apa? Supaya tidak kepedean, supaya tidak ujub. Para sahabat supaya tidak ujub, pede, ya, dengan amalannya, dengan pencapaiannya. Baik. Wa yu'akkidu alaihi bistimrarin, bukan hanya menanamkan, tapi Nabi terus ulang-ulang menekankan dengan berulang-ulang. Ya, Nabi tekankan perkara ini berulang-ulang. Ya, wallahi, demi Allah, laulallahu mahtadaina. Ya, dapat lihat orang masih di atas kesesatan, masih di atas kelalaian. Kita sudah, misalnya sudah apa? Sudah hijrah, sudah ini, ya, pokoknya ahlul masjid misalnya, ya, kita sudah ahlul masjid, multazim bis sunnah misalnya. Kemudian apa kita? Payah orang itu misalnya. Ini antum ingat ini. Wallahi laulallahu mahtadaina.
Ya, demi Allah, kalau bukan karena Allah kita tidak dapat hidayah. Kita tidak bisa kenal sunnah, ikhwan, kalau bukan karena Allah. Ya. Taib, harus antum ingat baik-baik itu. Lihat orang, mungkin ada orang tuanya, keluarganya masih belum sholat, belum ini, ya. Tapi kita kita sudah misalnya sudah melaksanakan, sudah iltizam. Jangan pede kita. Dia tahu barangkali bagaimana ini orang tua ini baru mau sadar misalnya. Saya begitu ya. Saya karena saking jengkelnya dia dengan mungkin dia jengkel dengan saudara atau dia punya ini, dia tahu barangkali bagaimana orang itu baru mau sadar misalnya gitu. Ya Allah, kita itu dapat hidayah karena murni pemberian Allah, bukan usaha kita. Taib. Ya, itu hanya apa? Hanya menunggu waktu saja itu. Kita doakan terus, kemudian apa? Usaha dengan berdakwah dengan perbuatan, ya, sambil kita doakan. Ya, kasih juga. Jangan cuma ceramah terus tapi tidak kasih juga misalnya. Ya. Karena salah satu cara itu juga dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikasih itu harta, ya. Supaya mau apa? Supaya mau bisa dapat hidayah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Taib. Kemudian apa? Fakana sallallahu alaihi wasallam yastahillu khutbahu biqaulihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu membuka khutbahnya, khutbah beliau dengan ucapan may yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang Allah berikan hidayah, maka tidak ada sedikit pun yang bisa menyesatkannya. Ini antum harus pegang betul-betul ini. Ya. Baik. Jadi kita sudah diberikan hidayah, harus kita yakin ini. Kita minta terus hidayah kepada Allah. Kita yakin tidak ada yang bisa menyesatkan kita. Ya. Baik. Tidak ada yang bisa menyesatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan kita juga harus yakin, siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang bisa memberikan dia petunjuk. Maksudnya petunjuk apa? Ini hidayah taufik. Ya, kalau hidayah irsyad kita bisa. Hidayah bimbingan, arahan kita bisa kepada orang-orang yang misalnya sesat, yang masih lalai, masih yang lainnya, kita bisa ingatkan. Tapi kalau hidayah taufik, tergeraknya hati mengikuti kebenaran, itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Taib, fahadal asluhu a'zamul abwabil tazkiyatin nafsi. Kata Syekh, pondasi ini adalah pondasi terbesar dari pintu-pintu penyucian jiwa. Faman alima anna salaha nafsihi wa zakataha wa istiqamataha biyadillahi azza wa jalla laja'a ilaihi. Siapa yang mengetahui bahwasanya baiknya jiwanya, sucinya jiwanya, istiqomahnya jiwanya, itu semua di tangan Allah azza wa jalla, maka laja'a ilaihi, maka hendaklah dia bersandar hanya kepada Allah. Wa aqbala ala babihi mulihan alaihi bidu'ai, dan dia memfokuskan hatinya di pintu Allah, mulihan, dalam keadaan dia merengek kepada Allah dengan doanya, ya, meminta kepada Allah dengan jujur, dengan ikhlas, meminta kepada Allah, merengek, mulihan itu, ya, artinya merengek, ya, seperti kayak anak kecil yang minta sama orang tuanya. Nah seperti itu, kita minta itu, minta keistiqomahan, minta disucikan jiwa kita kepada Allah, demikian, minta disucikan jiwa, dibaikkan hati, dihilangkan suudzon, ya, dihilangkan prasangka-prasangka yang tidak baik, khususnya kepada sesama muslim, ya. Taib, rojian tomian, dalam keadaan mengharap dan sangat ingin disucikan apa? Jiwanya. Nah, agar apa? Liyanala minhu zakata nafsihi, agar dia mendapatkan dari Allah kesucian jiwanya, wa najataha, keselamatan jiwanya, wa falahaha, keberuntungan jiwanya, fid dunya wal akhirati, di dunia dan di akhirat. Taib. Itu adalah pondasi yang atau kaidah yang kedua. Taib. Kita lanjut kaidah yang ketiga. Fadhal. Qala al-muallifu hafizallah al-qaidatu tsalisatu al-Qur'anul Karimu manbahu tazkiyati wa ma'inuha. Qala Allah subhanahu wa ta'ala laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Fa'azamu ma tazku bihi an-nafsu Al-Quranul Karimu alladzi huwa kitabut tazkiyati wa wanba'uha wa ma'inuha wa masdaruha. Faman arada li nafsihi at-tazkiyata falyatlubha fi kitabillahi azza wa jalla. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, dhaminallahu liman ittaba'a al-Qur'ana alla yadilla fid dunya wala syakka fil akhir wala yashqa fil akhirati. Summa tala
faman ittaba huda fala yadillu wala faman ittaba hudaya fala yadillu wala yashqa. Wa qala ta'ala ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fi suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, al-Qur'anu huwa shifaa'ut tamu min jami'i adwa'il qalbiyati wal badaniyati wa adwa'id dunya wal akhirati. Wa qala ta'ala alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Wa tilawatul kitabi haqqa tilawati takunu bi qiraatihi wa hifzihi wa fahmihi wa tadabburihi wal amali bihi kama fassarahu bidzalika ashabatu wat tabi'un. Qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, kana ar-rajulu minna idza ta'allama 10 ayatin lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'aniyahunna wal amala bihinna. Wa qira'atul Qur'ani duna fahmi ma'anihi awil amali bima jaa'a fihi la tu'addu tilawatan bihaqqin. Waliza yaqulu al-Fudail ibn Iyad rahimahullah, innama nazala al-Qur'anu liyu'mala bihi wattakhadha an-nasu qira'atu amalan wattakhadha an-nasu qira'atahu amalan. Wa idza akrama Allah subhanahu wa ta'ala 'abdahu bi tilawatil Qur'ani wa tadabburihi wa mujahadatin nafsi 'alal amali bihi nala min at-tazkiyati aw fara nasibin. Baik. Kemudian ikhwan fillah, Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjut setelah kaidah yang kedua, ya. Kaidah yang kedua tadi itu doa, ya. Doa adalah kunci dari penyucian jiwa. Kemudian kaidah yang ketiga, kata penulis hafizahullah, al-qaidatu tsalitsatu al-Qur'anul Karimu manba'ut tazkiyati wa ma'inuha. Al-Qur'anul Karim adalah sumber penyucian jiwa dan mata air penyucian jiwa. Ya, sumber penyucian jiwa dan mata airnya penyucian jiwa. Itu Al-Qur'an. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'asa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengkaruniakan kepada orang-orang beriman ketika Allah telah utus di tengah-tengah mereka seorang rasul, seorang utusan dari golongan mereka sendiri, ya. Yang utusan ini yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan dia mensucikan mereka. Taib, utusan ini mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajari mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Taib. Jadi diutusnya Rasul di tengah-tengah umat, di tengah-tengah suatu umat, itu adalah, ya, rahmat tersendiri. Itu anugerah tersendiri. Taib, plus membawa anugerah yang lain lagi. Apa itu? Al-Quran itu sendiri. Jadi double itu, ya. Diutus orang yang mengajarkan Al-Quran, kemudian apa? Membawa sesuatu yang apa ini? Yang istimewa juga, yaitu Al-Quran juga. Ya, itu anugerah tersendiri. Ada dua anugerah, diutus Nabi, kemudian ada Al-Quran. Jadi dua-dua anugerah, diutusnya Nabi, anugerah dia membawa Al-Quran. Baik. Nah ini, fa'adhamu ma tazku bihin nafsu Al-Qur'anul Karim. Perkara yang terbesar yang dengannya jiwa itu menjadi suci adalah Al-Qur'anul Karim. Ya, Al-Qur'anul Karim itu adalah perkara terbesar yang bisa mensucikan jiwa. Baik. Alladzi huwa kitabut tazkiyati, yang mana dia adalah kitabut tazkiyah. Jadi kalau ada dikatakan apa kitab tazkiyatun nufus yang paling bagus? Al-Qur'an.
Ya. Bukan karyanya ini, karyanya itu. Ya itu sumbernya dari mana? Al-Qur'an juga itu. Misalnya kayak ini kan, 10 kaidah. Antum lihat isinya kan apa? Al-Qur'an was sunnah. Al-Qur'an kitabullah, qala Allah, qala Rasul, isinya ini. Ya. Ada lagi diantaranya terjemahan bahasa Indonesia, diantaranya siapa? Al-Ustad rahimahullah, Al-Ustad Yazid. Itu juga ada. Ya. Apa ini? Apa judul kitabnya itu? Pokoknya dia penyucian jiwa juga, ya. Penyucian jiwa. Manhaj salaf dalam tazkiyatun nafs. Nah itu. Manhaj salaf dalam penyucian jiwa. Isinya apa? Qala Allah, qala Rasul. Sumbernya Al-Qur'an juga, As-Sunnah. Nah, antum buka dia punya terakhir itu, daftar isi terakhir. Paling pertama itu Al-Qur'an dan terjemahannya. Itu Al-Qur'an, sumber utama itu Al-Qur'an dalam penyucian jiwa. Kitabut Tazkiyah, dia adalah kitab penyucian jiwa. Wa manba'uha, sumbernya. Wa ma'inuha, mata airnya, ya, mata airnya penyucian jiwa. Wa masdaruha, sumber, ya, sama ini. Manba, ma'in, masdar itu sumber semua itu kalau antum buka. Cuma ma'in itu lebih ke mata airnya, ya. Faman arada li nafsihi tazkiyata falyatlubha fi kitabillah azza wajalla. Siapa yang inginkan, ya, penyucian jiwa untuk dirinya, ya, siapa yang menginginkan bagi jiwanya itu tersucikan, maka hendaklah falyatlubha, maka hendaklah dia mencari penyucian jiwa itu fi kitabillahi azza wajalla. Dicari dalam Al-Qur'an. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, dominallahu, Allah pasti menjamin, ya. Dominallahu liman ittaba al-Qur'ana alla yadilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Ya, Allah menjamin bagi orang yang mengikuti Al-Qur'an, Allah jamin dengan apa? Alla yadilla fid dunya, dia tidak akan sesat selama-lamanya di dunia. Kalau dia ikut Al-Qur'an, wa la yashqa fil akhirah, dan dia tidak sengsara di akhirat. Ini jaminan Allah. Tsumma tala, kemudian Ibnu Abbas membawakan dalilnya, ya, di antara metodenya para sahabat, para ulama terdahulu, ya. Kalau mereka mengucapkan sebuah ucapan, mereka iringi ada dalil di belakangnya. Ya, kemudian Ibnu Abbas mengatakan, membaca firman Allah, "Famanittaba'a hudaya wala yadillu wala yashqa." Maka siapa yang mengikuti petunjukku, maksudnya Al-Qur'an, maka selamanya dia tidak akan sesat, tidak akan sengsara. Baik. Sebaliknya, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan donka. Ya. Siapa yang berpaling dari peringatanku? Maksudnya apa? Al-Qur'an. Siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, ya, fa innalahu ma'isyatan donka, maka dia mendapatkan kehidupan yang sempit, yang sengsara. Nah, ini berpaling dari Al-Qur'an, tidak mau mempelajari Al-Qur'an. Wa qala ta'ala, dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya ayyuhan nasu, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum, telah datang kepada kalian peringatan, nasihat dari Rabb kalian, wa syifaa'ul lima fis sudur, dan telah datang kepada kalian obat untuk apa yang ada dalam hati, ya, obat untuk apa yang ada dalam hati, wa huda wa rahmatul lil mu'minin, telah datang kepada kalian petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, yaitu Al-Qur'an. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Qur'anu huwa syifaa'ut tam min jami'il adwa'il qalbiyati wal badaniyati wa adwa'id dunya wal akhirati. Ini kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Qur'an itu adalah obat yang paling sempurna dari seluruh penyakit-penyakit hati dan penyakit-penyakit badan. Baik, dari seluruh penyakit-penyakit hati dan penyakit-penyakit badan. Wa adwa'id dunya wal akhirati, dari seluruh penyakit-penyakit dunia dan di akhirat. Ya. Baik, ini Al-Qur'an adalah obatnya, ya, obat yang sempurna. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih, yaitu orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab, kemudian mereka membaca Alkitab tersebut, ya, dengan sebenar-benarnya bacaan, haqqa tilawah, dengan sebenar-benarnya tilawah, ulaika yu'minuna bih, merekalah orang-orang yang beriman kepada Alkitab tersebut. Ya. Kemudian dijelaskan sini apa maksud dari sebenar-benarnya membaca Al-Qur'an itu. Wa tilawatul kitabi haqqa tilawati takunu bi qiraatihi wa hifdhihi wa fahmihi wa tadabburihi wal amali bihi. Ini. Membaca Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya bacaan itu dengan cara apa? Dengan cara pertama membacanya. Ini pertama, membacanya.
wa hifdzihi, menghafalkannya, taib, wa fahmihi, memahaminya, wa tadabburihi, mentadabburinya, merenungi kandungan maknanya, wal amali bihi, dan mengamalkannya. 5 ini. Ini haqqut tilawah, ya. Sebenar-benarnya bacaan Al-Qur'an, ya. Dibaca, dihafal, difahami, ditadabburi, dan diamalkan. Kama fassarahu bidzalika as-sahabatu wat tabi'un. Ini sebagaimana tafsiran para sahabat dan tabi'in. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kana ar-rajulu minna, dahulu, ya, para lelaki dari kalangan kami, ya, di zaman kami, idza ta'allama 'asyra ayatin, jika mereka mempelajari 10 ayat, taib, lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'aniyahunna wal amala bihinna. Mereka tidak akan pindah dari 10 ayat tersebut hingga mereka mengetahui maknanya. Nah ini, ya, mereka mengetahui maknanya, tidak pindah, sudah dihafalkan, kemudian apa? Mereka mengetahui maknanya dan juga mengamalkan isinya dan mengamalkan 10 ayat tadi. Ya. Maka sering kita ingatkan juga, ya, misalnya khususnya teman-teman yang masih belajar bahasa Arab, ya, tapi belum bisa baca kitab, belum paham juga bacaan Al-Quran misalnya, ya bersabar, belajar terus, ya, belajar terus, minta keistiqomahan, belajar terus, ya. Nanti ada satu momen tersendiri, Allah kasih hidayah, Allah kasih taufik, akhirnya apa? Pas kita baca Quran, sudah tidak perlu lagi buka-buka terjemahan, ya. Kalau tafsiran ya wajib kita buka tafsiran misalnya. Kalau terjemahan ya mungkin bisa kita terjemahkan sendiri sambil baca. Ya, karena beda sekedar baca dengan dia baca, dia paham ini maksudnya, ini sementara baca cerita apa ini dalam Al-Quran ini yang kita baca ini, ayat ini bercerita tentang apa misalnya, beda itu, ya. Betahnya juga beda, dia punya betah lama-lama duduknya itu karena apa? Dia paham, oh ini sobat cerita Bani Israel lagi nih, oh habis ini tidak lama Nabi Musa lagi ini misalnya begitu, ya. Oh ini ayat ini, ya, semua ancaman ini, oh setelahnya ini pasti ada sebabnya ini, kenapa diancam. Ya. Oh ayat ini perintah terus ini. Mau tunggu ini DP akhir ini apa ini? Ya. Kan ada itu. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, orang berzikir, orang begini demikian dan demikian, panjang ayatnya. Di bawah itu ada sebabnya di situ. Kenapa disuruh seperti itu? Nah, kalau dia tidak paham maknanya ya harus dia terjemahan. Ya. Karena kalau cuma sekedar baca saja, sahih, dapat pahala, 1 huruf itu 10 kebaikan. Ya, artinya kita tidak ini, ya, cuma beda bacanya orang yang dia paham dengan orang yang dia belum paham, gitu. Tapi keduanya dapat kebaikan, ya. Jangan juga karena tidak paham kemudian ditinggalkan begitu, tinggalkan baca, tidak perlu saya baca Quran, ya, saya tidak paham juga maknanya, saya tidak belajar bahasa Arab juga misalnya, jangan begitu, baca juga, ya. Ada orang dia di Iqra misalnya, dia baru belajar di Iqra 4 kayaknya itu, ya. Ustaz Usman, ya. Iqra 4 itu baru ada itu potongan-potongan ayat Quran itu, ya. Iqra 4 itu kan. Iqra 4 misalnya. Ya, dia baru di Iqra 4, dia cuma dapat potongan itu. Karena ada biasa 1 baris. Iqra 5 tambah dia jadi 2 baris. Nanti Iqra 6 sudah 1 paragraf itu. Dia punya ini. Baru di situ misalnya dia bisa, ya sudah belajar terus sampai bisa baca Quran. Ya. Sayang hidup cuma 1 kali terus tidak bisa baca Quran. La haula wala quwata illa billah. Muslim lagi, ya, misalnya begitu. Ya. Coba antum cari di riset di mungkin di Google, ya. Antum lihat, ya, presentasi kaum muslimin di Indonesia yang tidak bisa baca Quran. Antum lihat, kaget nanti antum lihat itu. Ya, dia punya presentasi yang tidak bisa baca Quran, ya. Baik, ada di satu kampus yang sampai sama kita, ya. Beritanya bahwasanya kampus-kampus yang, ya, kampus Islam lah seperti itu. Baik, ketika tes Quran itu sebagian besar, ya, mungkin 50% lah, ya, itu tidak bisa baca Quran. Masuk di kampus itu kan dites, ya, baik, tidak bisa baca Quran, tidak bisa. Maksudnya kita bisa ini atau tidak ini bukan hanya tahu huruf, ikhwan, bukan hanya tahu huruf, bukan. Maksudnya itu dia bisa baca panjang pendeknya bisa, ya, makhrajnya betul. Itu maksudnya, itu yang bisa itu. Ya, tajwidnya betul, kapan harus berhenti, kapan harus lanjut. Itu maksudnya yang bisa itu. Kalau hanya sekedar tahu huruf, ya mungkin anak SD juga banyak yang tahu. Ya. Sayang, ya, hidup cuma 1 kali, ya, mungkin cuma 30 tahun, 40 tahun, tidak bisa baca Quran. La haula wala quwata illa billah. Ini musibah, ya. Baik. Belum tentu nanti, misalnya di akhirat, belum tentu nanti antum bisa itu minta ulang itu Al-Quran terus mau dibaca, belum tentu bisa, ya. Ya.
Karena dicabut kan? Ya wallahu alam, mungkin ya, bisa kita baca ulang atau tidak, wallahu alam bissawab. Cuma saya bilang di dunia ini kesempatan, ya, orang mungkin cuma 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, ya, terus tidak bisa baca Quran, malas-malas belajar tahsin atau tajwid, malas-malas. Karena merasa apa? Sudah tua misalnya, dia rasa sudah terlambat, biar saya punya anak saja misalnya gitu. Ya, Allah musta'an. Ya, ini musibah, ya, musibah kaum muslimin. Nah ini. Taib. Nah ini. Kemudian ya. Nah, jadi mereka tidak para sahabat atau orang-orang yang di zamannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika mereka mempelajari 10 ayat, mereka tidak pindah hingga apa? Mereka mengetahui maknanya dan mengamalkan isinya. Nah, ini juga orang yang sudah tahu juga maknanya. Bukan hanya sekedar tahu, tapi harus dia amalkan juga isinya. Ya, dia amalkan juga isi. Kita semua ya, anak antum, kita semua siapa saja kaum muslimin sudah tahu maknanya, sudah tahu tafsirannya, ya diamalkan. Ya diamalkan semampunya. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qiraatul Qur'ani duna fahmi ma'anihi awil amali bima jaa'a fihi la tu'addu tilawatan bihaqqin. Ini yang tadi, yang kita fokuskan tadi di sini. Ya, membaca Al-Qur'an tanpa memahami maknanya atau tanpa mengamalkan isinya bima jaa'a fihi, maksudnya tanpa mengamalkan kandungannya, la tu'addu tilawatan bihaqqin. Ini tidak terhitung ya tilawah dengan hak. Ya. Tidak terhitung tilawah dengan hak. Aduh, baru bagaimana? Saya sudah baca 3 hari ini 13 juz misalnya. Tidak, itu tetap dapat pahala, ikhwan. Ya, tetap dapat pahala. Ya, cuma dia tidak terhitung tilawah dengan hak. Ya. Tilawah dengan hak itu kan dia baca, dia hafalkan, dia pahami, dia renungi, kemudian dia dia amalkan, ya, dia amalkan. Tetap disuruh baca, ya, walaupun belum paham maknanya, baca, ya, baca. Sebagaimana kita juga dituntut untuk berzikir, dimotivasi untuk berzikir meskipun tidak paham makna zikir tersebut. Ya. Nah, disitulah nanti baru kita sadar itu ternyata belajar bahasa Arab itu, ya, penting juga rupanya, seperti itu. Ya. Jadi orang sama kayak misalnya belajar akidah atau belajar fikih atau nanti dia akan mentok itu. Dia sudah fokus belajar terus, kemudian dia tidak belajar bahasa Arab misalnya, ya. Tapi nanti akan mentok sendiri nanti. Aduh, iya juga, ternyata butuh juga ini, seperti itu. Butuh. Kalau dia serius belajar agama, dia tetap butuh itu bahasa Arab itu. Mau bagaimanapun bentuknya, tetap dia butuh itu dengan belajar bahasa Arab. Ya, mau bagaimanapun susahnya dia, sulitnya dia, hasil akhirnya nanti bagaimana dia belajar bahasa Arab, tetap dia butuh. Kalau dia mempelajari agama yang mulia ini. Taib. Kemudian nah, walidha yaqulul Fudail bin Iyad, oleh karena itu Fudail bin Iyad mengatakan, innama nazalal Qur'anu liyu'mala bih. Nah, ini hanyalah Al-Qur'an itu turun untuk diamalkan. Fattakhadhan nasu qira'atahu amalan. Namun ada sebagian manusia itu yang hanya menjadikan bacaan Al-Qur'an itu sebagai bentuk pengamalan. Ya. Hanyalah Al-Qur'an itu diturunkan untuk diamalkan. Namun ya, ada sebagian manusia itu yang yang menjadikan ya fokusnya itu cuma baca Quran saja. Mereka jadikan itu bacaannya itulah yang pengamalannya itu, seperti itu. Ya, mereka jadikan bacaan itu sebagai amalan. Dan memang betul, bacaan itu amalan juga. Kita baca Quran itu beramal kita. Cuma maksud dia ini ada tingkatan yang lebih tinggi begitu dari hanya sekedar baca dari Al-Qur'an itu. Yaitu mentadabburi dan mengamalkan isinya. Dan itu tujuan utama ya dalam penyucian jiwa seorang hamba. Wa idza akramallahu azza wa jalla abadahu bi tilawatil Qur'ani wa tadabburihi wa mujahadatin nafsi 'alal amali bihi nala minat tazkiyati awfar nasibin. Nah ini ya, apabila Allah telah memuliakan seorang hamba dengan dia membaca Al-Quran, mentadabburinya, dan sungguh-sungguh jiwanya untuk mengamalkan Al-Quran, maka hakikatnya dia telah mendapatkan pensucian jiwa dengan dengan kadar yang sangat banyak. Ya, jadi dia telah mendapatkan penyucian jiwa, kesucian jiwa dengan kadar yang sangat banyak. Awfara nasibin. Taib. Jadi untuk kaidah yang ketiga ini yaitu Al-Quran adalah sumber ya, mata air dari penyucian jiwa. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah besok kita akan lanjutkan kaidah yang keempat.
Dan kaidah yang kelima. Baik, saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dan menjadi pemberat timbangan kita di akhirat kelak. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.